Jadi tidak heran kalau untuk ulama di penjara itu dari dulu sudah ada. Ulama terkenal itu di penjara sudah sering dari dulu. Sayyidina Ahmad bin Hanbal itu siapa yang tidak kenal? Sahibul Madhab. Pernah di penjara. Imam Syafi'i pernah di penjara. Iya. Jadi tidak semua ulama di penjara itu karena mereka salah atau mereka melakukan kesalahan. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita bersama di dalam Masjid Al-Haida di waktu yang mustajab antara maghrib dan isya di dalam bulan yang agung, bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini dan juga nanti keberkahan di dalam bulan Sya'ban dan disampaikan oleh Allah kelak nanti di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian kita melanjutkan di dalam mengambil keberkahan di dalam kitab An-Nasaihah Ad-Diniyah Al-Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ila an qala faqad tabayyana lakum anna al-wara'a milakud din wa sabilu ahli al-hazmi wal yaqin minal mu'minin. Wa qad kana lis-salafi salihi rahimahumullah al-inayati tammah al-balighah bil wara' wa lahum fihi an-nadharu ad-daqiq wa hikayatuhum fi dhalika mashhuratun wa siyarahum fihi ma'rifatun wa madhkurah. Wa qad balaghana anna ibn Sirin rahimahullah ishtara min duhni zait hibaban kathiratan bimalin kathir فوجد في واحد منها فأرة ميتة فصبها كلها وقال أخاف أن تكون الفأرة قد ماتت في المعصرة وجر عليها زيت كله. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا لم يجد الحلال الصافي يأكل الرمل ويمكث عليه الأيام. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kata beliau, sungguh telah kami jelaskan kepada kalian di dalam kitab ini mengenai tentang daripada wara'. Sudah sekian kali kita berjumpa penjelasan mengenai tentang yang namanya wara', yaitu berhati-hati di dalam apa yang kita gunakan, apa yang kita ambil, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Semuanya harus berhati-hati dengan pastinya dengan tuntunan agama, dengan tuntunan syariat. Karena kata beliau, yang namanya wara' itu annal wara' milakuddin. Wara' itu adalah kekuatan atau pemimpin daripada agama. Raja, pemimpin, penguasa daripada agama. Di agama kita memiliki agama Islam. Begitu, agama Islam yang kita miliki tersebut, amal ibadah yang kita lakukan akan menjadi baik dan sempurna kalau kita wara'. Sehebat apapun ibadah kita siang dan malam, tapi kita tidak peduli makan dan minum hasil dari mana, pakaian yang kita pakai juga hasil dari mana, dan juga semua apa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak peduli halal dan haramnya, kita tidak peduli itu syubhat atau bukan. Maka orang tersebut
apa yang mereka lakukan dalam suatu ibadah, maka tidak menjadi sempurna ibadahnya tanpa dengan wara. Penting bagi kita untuk wara. Maka kata beliau juga, wara adalah suatu jalan para ahli, orang-orang mukmin mencapai suatu keyakinan, mencapai suatu keunggulan di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan, merasakan daripada manisnya ibadah. Ibadah itu halal, ada rasa manis, rasa nikmat, rasa lezat di dalam sanubari. Itulah ibadah. Apabila ibadah kita belum kita rasakan kenikmatan dan kelezatan dan bertambahnya suatu keyakinan, ya mungkin masih ada di dalam hasil-hasil yang kita peroleh itu dari ada sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, atau paling tidak ada keraguan di dalam kehalalannya, itu syubhat. Nah, beliau mengatakan waqad kana lis-salafi salih ya rahimallah al-inayah tamah balighah bil wara'. Sungguh salafun salih kita, para salafun salih dari para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, mereka telah menyampaikan dengan sempurna, menyampaikan dengan seksama mengenai tentang wara'. Di antaranya kata beliau, mereka dan juga mereka memandang bahwasanya yang namanya wara itu mereka sangat super teliti di dalam urusan wara, ya, super teliti mereka itu, lebih teliti lagi daripada urusan duniawi untuk makan dan minum mereka, ya, artinya mereka sangat super teliti, ini halal atau tidak, paling ini juga termasuk di dalam syubhat ataupun bukan. Mereka sangat super teliti, begitu detailnya mereka, bahkan bukan untuk dirinya, mereka pun kepada istri dan anak-anaknya juga. Nah, sampai dikatakan dalam hikayat-hikayat banyak cerita-cerita mengenai tentang bagaimana kewaraan mereka. Ya, jadi mereka diceritakan tentang kewaraan-kewaraan mereka para ulama-ulama terdahulu, salafun saleh. Paling tidak kita bisa mencontoh, kita mengambil apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Beliau mengatakan di antaranya bahwasanya kata beliau, kami telah mendapatkan suatu hikayat dari seorang tabi'in atau dari seorang ulama salafun saleh yang bernama Ibnu Sirin, yang dicintai disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu pernah membeli daripada minyak, ya, sewadah daripada minyak yang banyak, ya, minyak, ya, untuk dikonsumsi banyak minyak, kemudian dengan harta yang banyak, minyak satu drum besar dia beli, ya, minyak. Tujuannya membeli minyak tersebut, ya, mereka beli minyak yang banyak, ya, untuk keperluan, ya, untuk keperluan dan seterusnya. Kemudian beliau itu mendapatkan dari satu di dalam minyak itu yang banyak itu, wadah-wadah minyak yang dia miliki itu, minyak, ya, ada satu bangkai tikus, ada satu bangkai tikus, ya. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau langsung membuang semuanya, ya. Dikatakan beliau itu membeli beberapa wadah, ya. Kemudian di antara daripada satu wadah itu, ya, ada tikus, bangkai tikus, ada bangkai tikus. Kemudian beliau semua yang ada minyak, ya, yang beliau beli itu semuanya dibuang. Kenapa? Saking waraknya, ya. Kenapa? Karena beliau ini membeli dari orang yang punya minyaknya banyak, besar, ya, kemudian dibagi-bagi. Beliau membeli beberapa ton. Ditakutkan, kata beliau, aku ini takut, ya, matinya daripada bangkai tikus tersebut, ya, di satu tempat dan kemudian menjalar ke semuanya. Itu yang ditakutkan oleh beliau. Walaupun dia hanya mendapatkan satu wadah saja, tapi beliau memberi beberapa wadah, banyak beberapa wadah. Kemudian karena beliau tersebut ada rasa ragu, ditakutkan apa yang dimiliki oleh penjual tersebut di satu wadah, mungkin bangkai itu di satu tempat itu,
dan keseluruhannya kena, kemungkinan kena seluruhannya dan dibagi-bagi. Nah, itu sebetulnya makanya begini kalau dalam ilmu fikih. Kalau urusan air, kalau air yang lebih daripada 2 kula, dua kula itu 216 liter ya. Di satu drum biru itu lebih ya. Satu drum biru itu 250 liter kurang lebih ya. Seperti itulah pokoknya, artinya 216 liter itu kurang lebih 2 kula. Nah, kalau 2 kula lebih, kemudian masuk satu bangkai tikus, mati itu tikus. Apakah najis? Belum tentu najis. Air itu kalau belum berubah daripada 3 sifat. Ya, sifat itu arti warna, bau, dan rasa. Kalau kurang dari 2 kula, masuk bangkai, mau berubah atau tidak, tetap najis karena kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula, itu tidak bisa kita mengatakan air ini najis, kecuali kalau terdapat di dalamnya ada 3 sifat yang berubah warna, berubah rasa, dan juga berubah bau. Nah, berbeda dengan ma'iyat. Ini air. Kalau ma'iyat itu seperti apa? Minyak, kemudian susu, kecap, saus, beda. Walaupun 1000 kula sekalipun di satu tempat, masuklah bangkai, maka semuanya menjadi najis. Beda dengan air. Paham? Inti punya kecap 1 drum. Isinya berapa? 2 kula. Lebih. Ya. Terus mau disifatkan apa? Nggak bisa disifatkan. Kecap manis, berwarna hitam atau coklat, nggak bisa disifatkan. Kalau air masih bisa disifatkan. Paham nggak? Nah, jadi maka kalau sudah itu masuk masuk bangkai, maka semuanya menjadi najis, kecuali mujammad, kecuali yang beku. Ada minyak yang beku, ya, seperti mentega. Mentega itu juga jadi dari minyak, iya kan? Beku. Kalau ada tai cicak atau bangkai tikus atau bangkai apapun, ya, bangkai yang najis misalnya seperti tikus ya, atau tai tikus atau tai apa, itu kalau untuk tidak semuanya jadi najis. Kenapa? Karena dia mujammad, karena dia beku. Itu fikihnya, paham kan? Karena itu beku, kemudian cukup diangkat najisnya, kemudian diambil di bawahnya dan sekitarnya sedikit. Ya, misal ente beli mentega, ada satu wadah mentega, lupa nutup, diberakin sama cicak. Masih nggak kita menggunakan ya nih? Hah? Apa kita buang semua? Kalau mentega, ya, kalau susu kental pasti kita buang semua ya. Kalau mentega tidak harus buang semua, ambil sedikit, ya, ambil sedikit, ambil najisnya dulu, tainya tadi, dan ambil dan di sekitarnya, ya, khusus sampai dalam ya sekitar, gitu. Misal juga ente punya roti, kemudian roti ini dimakan sebagian oleh tikus. Sisanya boleh nggak dimakan? Hah? Ambil dimakan oleh tikus gini dan dipotong sedikit-sedikit ya di depan-depannya saja. Itu kan mujammad. Tidak semuanya menjadi najis. Mujammad itu beku, ya. Seperti itu. Beda dengan itu kan kadang mungkin kita di rumah naruh sesuatu, makanankah dimakan sebagian oleh tikus. Ya, kita mau sarapan nggak ada makanan lagi nih. Ya, makan oleh tikus. Terus kemudian apa kita buang? Nggak juga. Ya, yang mungkin yang bisa jadi penyakit atau yang najis itu hanya di depannya saja, tapi di belakangnya tidak. Artinya potong dan sekiranya lah. Paham? Itu juga mungkin terjadi. Itu dalam kajian fikihnya. Nah, maka beliau sangat lebih walaupun memang misal bahwasanya beliau itu cuma satu wadah yang terkena fa'ar, tapi ditakutkan bisa menjalar keseluruhannya karena dia membeli kepada orang yang memiliki minyak dengan satu wadah yang besar. Paham? Nanti beli minyak satu wadah yang besar, kemudian dibagi-bagi sekilo atau 1 drum, 2 drum, 3 drum kecil itu. Kemudian dalam drum itu ada bangkai tikus, 1 tikus. Kalau kita buang siko ini baik, yang ini dah, iya kan? Seperti itu. Tapi beliau tidak, saking waroknya, ditakutkan bangkai ini bersumber dari suatu tempat yang besar, ya, dari suatu tempat yang besar, kemudian menjalar ke semuanya. Walaupun sudah dibagi-bagi, tapi bersumber bangkai tikus ini dari tempat yang besar. Ini yang ditakutkan. Ini saking waroknya beliau.
Nah, ini warok ya. Kadang memang berat bagi kita. Beli sudah mahal. Beliau mengatakan membeli harta yang banyak dari uang yang banyak. Ya, kalau kita eman-eman, ya, sayang. La ilaha illallah ya, seperti itu. Minyak dibuang semua ya. Ini seperti itu. Kadang kita sudah yang luar sana minyaknya sudah rusak, naudzubillah, jadi masih diputar-putar lagi ya. Makanya pulang semuanya makan gorengannya lagi. Kemudian juga dikatakan wakana Sufyan Ats-Tsauri, salah satu daripada salafun saleh kita yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, beliau juga termasuk daripada guru Al-Imam Syafi'i ya, masuk daripada tabi'in. Idza lam yajid al-halal as-safi ya'kul ramal wa yamkutu alaihi al-ayyam. Beliau itu kalau betul-betul tidak ada ya mendapatkan dari makanan yang betul-betul halal, hasil yang betul-betul halal, yang murni halal ya, maka beliau itu lebih baik, kata beliau, aku makan pasir berhari-hari sekalipun. Makanan ya yang beliau itu kalau memiliki daripada makanan, betul-betul tahu kehalalan makanan itu, hasilnya dari mana, betul-betul sofi, murni, bersih, betul, tahu betul, yakin betul ya. Kalau toh di situ tidak ada makan yang betul halal, maka lebih baik, kata beliau, aku makan pasir ya, saking waroknya. Nah, ini saking waroknya. Bahkan beliau itu wayam kutu alaihil ayyam, bahkan berhari-hari ya, sekalipun berhari-hari beliau tidak mendapatkan makan yang betul halal ya, maka lebih baik, kata dia, makan pasir ya. Kalau kita bodo amat, perut lapar ini ya. Subhanallah ya, ini hal kuwaro'ah, beda dengan bahasa fikihnya darurat. Dosakan yang ada syubhat, yang jelas-jelas haram saja, seperti Anda dalam keadaan mendesak, babi pun boleh Anda makan, iya kan? Kalau tidak dia bisa mati. Itu di dalam fikih, ilmu zahir fikihnya. Kalau wara' itu ilmu yang namanya tasawuf. Paham? Jadi jangan kita kait-kaitkan, kita harus jelas. Tidak usahkan yang syubhat, yang haram, jelas haram. Kalau dalam keadaan, kalau aku tidak makan ini, aku akan mati. Kalau aku tidak makan ini, aku akan pingsan. Maka boleh kau makan, tapi secukupnya. Ya, jadi kita bisa membedakan. Yang namanya wara' itu adalah urusan ilmu tasawuf yang harus juga ada pada diri kita. Ya. Kemudian kata beliau Sayyidina Imam Abdullah ibn Mubarak, dia pernah mengatakan ya, man marau ya, dikatakan waraja ibn Mubarak min marau bi Kharsan ila Syam fi galamin isti'ara wa nasiya ayyuradahu alaihi sahibahu ya. Beliau Sayyidina Imam Abdullah ibn Mubarak, sangat terkenal. Siapa Sayyidina Abdullah ibn Mubarak ya, seorang ulama yang begitu waraknya, yang begitu zuhudnya, dan beliau itu pernah suatu hari ya, beliau itu ya meminjam pena ya, pinjam pena ya, kemudian beliau itu lupa ngembalikan, tapi dia sudah balik ke kampung halaman dia. Dari mana sih? Dari Khurasan ke Syam. Khurasan itu di mana namanya? Di apa namanya? Bazar Jeban apa itu? Itu Rusia ya, itu namanya Khurasan. Kemana? Ke Syam. Syam itu seperti di Suria, Libanon, itu sekarang ini ya. Itu namanya Syam. Libanon, Suria, Urdun, itu Syam. Itu beliau tatkala minjem ke tempat temannya minjem, kemudian lupa, masih di kantong kantong ya. Kalau sekarang masih bisa kirim ya, kirim paket. Kalau dulu pakai paket apa? Beliau akhirnya pulangkan lagi, takut bahwasanya yang memiliki, yang aku pinjam ini pemiliknya takut tidak ridho, takut tidak suka, takut dia sangat memerlukan. Nah, ini saking waroknya, subhanallah ya, terganjal, terbayang terus nanti tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak khusyuk di dalam dakwahnya dan seterusnya. Kenapa?
karena masih ada hal yang dia pinjam belum dibalikkan. Kalau kita lupa, biarlah lupa juga, mungkin orang sana juga lah ikhlas, sudah nggak bisa main ikhlas-ikhlasan, sudah ridho pasti cuman waya-waya pena, kata dia, apa sih ridho? Nggak bisa. Ridho itu bukan hukum, ridho itu di hati. Tidak bisa kita menjelaskan, hukum itu harus nampak, harus jelas. Ya nggak bisa hukum. Kalau pengen yakin dia ridho, kau telepon, kau komunikasi, kau tanya, ya. Nah ini sekarang ini kan sudah enak, sudah lemah untuk kita bisa mencari ya kehalalan atau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Tapi kalau dulu begitu sulit, ya. Tapi tetap sesulit apapun karena mereka lebih luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang di era seperti ini semua fasilitas lengkap, mudah, gampang, ya. Tapi masih berat bagi kita untuk ibadah, ya. Semuanya lengkap, semuanya komplit, ya, teknologi semuanya, kendaraan semuanya komplit, tetapi ternyata masih berat untuk kita, lebih lagi untuk khususnya penuntut ilmu, ya. Jauh dikit ngeluh dia, kenapa? Macet. Dulu mereka menuntut ilmu jauh, kadang mencari hadis itu satu hadis berbulan-bulan, mencari guru luar biasa. Sekarang sudah kendaraan lengkap, gara-gara macet, males macet, ya. Nah, seperti itu. Nah itulah beda ya kita dengan mereka karena kesungguhan mereka. Kesungguhan itu istimewa, ya, sampai saking istimewanya yang namanya kesungguhan rijal seseorang itu, ya, diibaratkan seperti mereka ini seperti gunung yang tidak akan mampu untuk kita goyahkan, ya. Subhanallah. Nah juga dikatakan daripada warja Ibrahim bin Adham rahimahullah minal Quds ilal Basrah fi raddi tamrah saqatat fi tamrin ishtarahu halal wazan wa ghafra an radiha hina idin. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim bin Adham, ya, Ibrahim juga seorang ulama yang terkenal, yang luar biasa. Beliau itu dari Kudus ke Basrah, Kudus, Palestina, Basrah, ya, ke Basrah. Beliau itu pernah membeli sesuatu, membeli kurma, ya. Kemudian ada salah satu kurma dari pemilik penjualnya tadi termasuk ke dalam kantongnya, kantong beliau itu lebih timbangannya. Beliau itu kepengen balikan tapi lupa. Beliau balikan tapi lupa. Kemudian beliau wa ghafala an raddi hina izin. Kemudian beliau ya balikan lagi, lupa balikan. Ya, seperti itu. Subhanallah, hanya cuma satu tamar, satu kurma saja yang beliau ini. Kalau kita lupa sosokan rezeki ini. Sosokannya bukan lupa, kelebihan. Iya kan? Oh ini rezeki, kata dia, rezeki haram. Iya kan? Beli sesuatu uang 50.000, dipulangkan 80.000. Itu rezeki apa haram? Barang dapat duit lebih. Iya kan? Oh ini rezeki, ini enggak terduga-duga. Iya, rezeki ada yang halal, ada yang haram. Engkau dapat kebagian rezeki yang haram. Alangkah kasihannya. Ya, alangkah kasihannya yang penjual tadi. Penjual ya sudah untung aja belum kecil, bukan dapat untung, buntung. Nah itu suka terjadi. Itu kadang ujian bagi kita dan cobaan bagi penjual tadi. Juga ujian bagi jangan kita halal, itu jelas-jelas haram, ya, jelas-jelas haram. Subhanallah. Dan kemudian juga diceritakan Wakanatun al-Misri rahimahullah mahbusat fahamalat ilaihi imra'atan salihatan ta'aman halalan min thamanin ghazalaha faraddahu wa qala ja'ani ala tabaqa zalimin ya'ni bihi yadus sajjan wa kana arsalatu lahu ala yadihi. Ini Dun al-Misri, beliau ini seorang ulama yang tegas, seorang ulama yang luar biasa. Beliau ini sampai pernah dipenjara. Jadi tidak heran kalau untuk ulama di penjara itu dari dulu sudah ada. Ulama terkenal itu di penjara sudah sering dari dulu. Sayyidina Ahmad bin Hanbal itu siapa yang tidak kenal? Sahibul Madhab pernah di penjara. Imam Syafi'i pernah di penjara. Iya. Jadi tidak semua ulama di penjara itu karena mereka salah atau mereka melakukan kesalahan, tidak. Tapi mereka memegang keyakinan dan memegang daripada hal-hal yang hak. Ternyata pemimpin-pemimpin di saat itu juga pemimpin yang zalim atau pemimpin diktator. Pemimpin diktator itu setelah kepemimpinan Sayyidina Hasan.
Itu kata Nabi, setelah itu diktator semua sebagian besar pemimpin itu. Maka daripada keluarga Nabi tidak ada yang mau jadi pemimpin saat itu. Semua diktator. Setelah siapa? Setelah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib takut ribut antara dua kaum muslimin, pertumpahan darah, beliau serahkan jabatan terakhir, jabatan beliau sebagai presiden kepada Muawiyah. Muawiyah masih bagus, masih aman. Masih, tapi sedikit-sedikit lah cinta dunia. Sudah kemudian turun kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah, hancur lebur. Dan seterusnya. Sampai saat ini, menjadi pemimpin yang tidak diktator, pemimpin yang betul-betul adil, berat. Sulit, berat. Sangat berat. Ya, nanti kita tunggu Imam Mahdi. Ya, subhanallah. Ya, itu pasti setiap ada suatu masa, suatu masa ada satu ulama yang saklek, ulama yang tegas, ulama yang betul-betul mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Cobaannya pasti ada yang namanya penjara. Pasti itu penjara. Nah, ini sering kita lihat. Ini beliau pernah imam, ya, ulama Dzun al-Misri, beliau dikatakan mahbusan, terpenjara, tangkap penjara. Kemudian beliau itu dia memiliki istri yang salehah, ya, membawakan makanan yang betul-betul halal, bawa makanan halal, makanan untuk beliau, diberikan makanan, ya, makanan karena tidak mau makan dari penjara, tidak mau beliau makanan dari penjara, ya, macam-macam lah, ya, mungkin duit dari macam, nggak jelas ini dan itu, nggak mau. Sebagian ulama-ulama yang istiqamah nggak mau makan dari penjara, nggak mau makan, ya, tetap makanan dari keluarga mereka yang tahu bagaimana kehalalannya dan juga jelas lebih aman lah, ya, lebih aman. Nah, ini dari dulu. Kemudian beliau balikkan makanan yang dibawa oleh istrinya tadi, dibalikkan lagi, balikkan lagi, kasihkan istrinya lagi, bawa balik lagi. Nah, ditanya kenapa? Memang istriku yang membawa makanan itu, tapi tidak langsung ke tanganku. Siapa yang mengantarkan makanan itu? Penjaga penjara yang zalim. Aku nggak mau makan yang aku makan ini terpegang oleh penjaga penjara dari kelompok yang zalim. Aku nggak mau. Saking waraknya. Bukan makan tapi sudah dipegang, sudah dibawa oleh pemimpin yang zalim, nggak mau. Subhanallah, saking waraknya. Ya takut, ya takut. Ya mungkin zalim, mungkin dia tubuhnya itu makan minumnya, pakaiannya tersebut dari apa? Dari hasil yang haram, hasil yang syubhat, hasil yang tidak jelas, atau hasil penindas daripada orang-orang lemah. Ya, tidak usahkan ngambil hartanya, dipegang harta kita, makanan kita, ini beliau dipegang, beda lagi dia mau makan. Apalagi nak ngambil hartanya mereka, apalagi mau makan bersama mereka. Subhanallah, sebagian ulama bahkan ketika diajak makan oleh mereka, bahkan lebih baik aku tidak mau makan, aku berpuasa, aku bahkan mencari alasan tidak mau makan bersama mereka. Ini kadang kita makan sama mereka, oke, wow, bangganan, selfie, kirim, share, aku dengan fulan, la ilaha illallah, ya, seperti itu. Subhanallah. Nah, maka dikatakan juga wa kana ba'dhum indal insan muhtadhar bil lail falamma mata al muhtadhar qala lahu idfa'us siraj fa innahu minal ansara fi mulkil warathah. Dikatakan ada sebagian mereka, ya, mendapatkan di ada pemilik rumah itu, ada seseorang yang tinggal, pemilik rumah memberikan kepada dia lampu, ya, untuk malam hari, lampu milik malam hari lampu, tapi kemudian si pemilik rumah itu, yang asli, yang pemilik rumah itu meninggal dunia. Berkatakan sama mereka, lampu di rumahku lagi udah saya hidup, matikan. Kenapa? Kalau kemarin betul-betul pemiliknya ngomong sama aku, memberikan aku lampu untuk bisa nyala di rumahnya. Tapi sekarang dia sudah mati, lampu itu milik siapa? Sudah milik ahli waris. Aku tidak mau. Bukan milik, simbola sudah meninggal. Artinya siapa pemilik lampu tersebut? Pemilik listrik itu yang menghidupkan, yang memiliki sumber lampu itu, pemiliknya adalah ahli waris. Belum dapat ridho dari ahli waris, belum mendapatkan izin dari ahli waris, maka beliau tidak mau. Seperti itu. Ini sangking warok-waroknya mereka yang begitu luar biasa. Inilah suatu jalan, sampailah mereka
untuk merasakan bagaimana nikmatnya ibadah, nikmatnya mereka beribadah dan juga mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian waqala ba'dhum kuntu musafiran fatahattu fi tariq washtadda alayya al-'atash fastaqbalani jundi wa saqani syurbatan min ma fa'adat qaswatuha ala qalbi 30 sanah. Dikatakan ada seorang musafir dalam perjalanannya dia ini kehabisan air, sangat haus. Kemudian datang kepadaku ya dari dari pengurus di negara itu, artinya orang-orang yang ikut di dalam negara itu apa ya, jundi artinya pegawai-pegawai yang ada di sana memberikan aku minum. Aku sangat haus, aku minum, kata beliau. Kemudian aku di saat selesai itu ya, hatiku menjadi beku selama 30 tahun, merasa tidak tentram hatinya. Itu minum air yang diambil dari uang kas negara, yang artinya beliau itu merasa hatinya merasa tidak nyaman, tidak tentram, beku hatinya ya. Gimana kalau sengaja ya, naudzubillah min dzalik ya. Nah, maka kata beliau, hikayat-hikayat yang tentang kewaraan mereka, tentang daripada penjagaan mereka menjaga diri mereka dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram, itu menceritakan tentang mereka ini mendapatkan keberkahan. Nyebut nama mereka barokah, menyebut nama mereka tanzilur rahmat. Maka disebutkan bahwasanya kalau kita li'anna rahmat tanzilu inda dzikris salihin. Sesungguhnya rahmat itu akan turun di saat kita menyebut nama orang-orang yang saleh. Jangan kita kira kita menyebutkan fulan, cerita fulan, ulama ini. Allah tidak turunkan rahmat, Allah turunkan rahmat. Bahkan ada sampai saat ini orang-orang yang biasa, kalau mereka itu punya wiridan, zikir bareng-bareng, suka membaca biografi managib namanya. Sering dengar namanya managib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tujuannya apa? Mereka membaca managib. Managib itu biografi, managib itu kisah hidup. Kisah hidup, adab, akhlak, bagaimana beliau menuntut ilmu dan seterusnya. Biografi, managib. Dibaca dengan lughatul Arabiyah, bahasa Arab, fulan menceritakan nasabnya, keturunannya, ini. Kenapa? Kemudian mereka habis itu berdoa minta kepada Allah, menunjukkan bahwasanya kalau menceritakan orang yang saleh itu cerita tentang dia, tentang kehidupannya, tentang nasabnya, tentang kesehariannya, tentang dakwahnya, Allah turunkan rahmat. Jadi jangan kita kira di saat kita menceritakan tentang ulama ini, kita dapat rahmat, kita dapat kasih sayang Allah, kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita menceritakan sahabat Nabi? Luar biasa. Bagaimana kalau kita menceritakan Nabi Muhammad? Bukan satu rahmat, bukan dua rahmat, miliaran rahmat yang akan kita dapat. Sumber daripada rahmat ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi di saat kita duduk di rumah, kita baca managib biografi ulama ini. Saya mau baca managib bagaimana kisah hidup Imam Ghazali. Terus kita duduk tersebut, kita dapat pahala, dapat rahmat. Kita duduk di rumah santai, kita baca cerita tentang biografi kehidupan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana kalau kita duduk membaca buku menceritakan tentang sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah daripada Ibn Abbas, Sayyidina Bilal bin Rabah. Bagaimana kalau kita duduk di rumah membeli kitab tentang cerita kehidupan Nabi Muhammad, Syama'ilur Rasul, biografi Nabi. Bukan satu dua rahmat yang kita dapat, bahkan daripada apa yang kita baca tersebut bisa juga kita amalkan, bisa juga kita mengikutinya semampu apa yang kita bisa. Jadi kata beliau ya, menyebutkan mereka itu memberikan rahmat pada diri kita, memberikan turunnya hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang nak nanya? Isya masih panjang. Ya, masih berapa menit lagi? 15 menit lagi ya. Isya. Sampai 15 ini ada yang mau tanya? Seputar apa yang sudah kita sampaikan? Boleh. Ya, untuk saat ini yang masih waras masih banyak. Masih banyak, ya, masih ada dan masih banyak. Cuman apa namanya, tidak nampak lah ya. Ini tidak kita lihat secara langsung, tidak nampak. Masih ada lah ya, karena masih banyak, masih ada orang-orang yang wara. Ya. Lebih lagi mereka yang kadang ada beberapa orang yang tinggal di pedalaman, di pedesaan, tidak mau makan dan minum kecuali mereka nanam sendiri. Ini lebih mantap lagi, ya, seperti itu. Tapi juga sebagian ulama mengatakan untuk mencapai warok seperti mereka berat saat ini. Kenapa? Karena semua daripada uang yang berputar dari bank. Ya, semua dari bank. Walaupun di kampung halaman yang paling dusun sekalipun, mereka menjual bertransaksi, uangnya dari mana? Iya kan? Subhanallah. Yang betul-betul murni safi halal itu cuma, ya, Anda minum air hujan dan langsung dari mulut dadanya. Itu paling halal. Subhanallah, itu yang paling halal saat ini. Ini sebagian ulama mengatakan. Artinya paling sofi, paling bersih. Bukan yang lain tidak halal, halal. Bukan tidak halal, semuanya bisa menjadi halal tergantung daripada transaksi kita. Ya, semuanya halal. Paling, makanya di situ sudah dikatakan untuk di era saat ini sudah disampaikan oleh Nabi, semuanya uang berputar dari bank. Ya, kalau kita tidak terkena makan riba, paling tidak terkena debunya riba. Terkena debunya riba. Bagaimana caranya? Perbanyak menangis dan istighfar. Ya, perbanyak menangis dan istighfar. Jangan kita berputus asa, jangan kita mau tetap selagi kita secara nampak bahir ilmu figinya kita betul transaksinya halal, tidak merugikan orang sesuai dengan aturan syariat itu ya sudah. Selama kita tidak apa namanya menjual sesuatu itu ada aib kemudian kita tidak bicarakan dan seterusnya, semuanya halal. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, tinggal ada unsur kewaroannya saja. Waro itu ilmu tasawuf yang lebih untuk berhati-hati, itu saja. Ya, jadi susah betul ya. Bagi yang susah susah, bagi yang tidak susah ya nggak gampang. Apa bikin susah? Selagi itu dia menjalankan hukum-hukum yang benar, hanya ada hukum-hukum kajian fikih itu yang harus betul-betul dipahami, maka dia akan lebih terjaga. Dia akan terjaga dari mana, makanya ini halal jelas, haram juga sudah jelas. Kalau tidak jelas namanya syubhat. Nah, ini syubhat ini tidak jelas. Kemudian gimana? Ya itu tinggalkan. Tidak usah pusing-pusing. Maka Rasul mengatakan kalau hal yang tidak jelas, kita ini ragu ini halal atau tidak, halal atau haram atau haram. Terus gimana? Kita ragu. Ikut sesuatu ini, transaksi ini ragu, ikut penanaman saham ini ragu, ikut bagi hasil ini ragu. Tinggalkan. Dak ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan apa yang tidak meragukan. Sudah kelar. Kenapa harus bingung? Ragu, udah tanya ini, pendapat ini berbeda-beda, ulama ini pendapat. Tinggalkan. Masih ada pekerjaan yang lain yang bisa betul-betul halal. Gak usah bingung. Kalau ada keraguan yang masih ragu, udah tinggalkan. Tinggalkan yang meragukan. Aku ikut ustaz ini begini, ditawarkan asuransi ini. Aku ragu asuransi ini, begini. Ya sudah tinggalkan, gak usah ikutin. Tapi kalau memang di situ ada jelas-jelas haram, ya jelas. Ya bisa lagi, bukan lagi keraguan. Ya, udah harus ditinggalkan karena jelas-jelas di dalam hukum itu haram. Ini penting juga bagi kita sebelum kita mengerjakan sesuatu, ikut dalam sesuatu yang tidak jelas, belum kita pahami, tanya dulu hukum kepada kiai, kepada ulama tentang, apalagi di era-era seperti ini banyak hal-hal yang baru. Ya, banyak hal-hal cara-cara mereka baik, yaitu kadang dimulai dari orang Yahud, orang-orang Nasara, orang yang tidak berilmu, yang tidak mengerti, yang penting dengan logika mereka yang seperti itu, ternyata di dalamnya ada unsur yang haram. Ya, banyak. Ya, khususnya kalau kita mau pelajari di dalam kitab muamalat tentang bagaimana apapun yang terjadi saat ini, ya, bahwa tentang ilmu fikih, tentang kemodernan saat ini, bagaimana apa-apa yang itu semua disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ada lagi yang tanya?
Kemudian beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kita lanjutkan. Tsumma i'lamu rahimakumullah. Kemudian ketahuilah wahai kalian yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna akalal halal, sesungguhnya memakan makanan yang halal itu yunawwirul qalba wa yuraqqiqah. Sesungguhnya makanan yang halal itu memberikan cahaya di hati dan melembutkan kita punya hati. Ya, hakikat cahaya itu bukan di jasad, bukan di badan, bukan di kening, tetapi hakikat cahaya daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala, pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di hati. Kalau hati sudah penuh dengan nur cahaya daripada ibadah kita, dengan kita mencari makanan yang halal, dan juga akan menjadi lembut. Hatinya lembut, tidak keras. Hati yang lembut itu adalah hati yang mudah menerima nasihat, hati yang terasa terenyuh di dalam di saat dia beristighfar, di saat dia sholawat, membaca Al-Quran, ya, diceritakan ulama-ulama merasa bahagia dan senang. Itu hati yang riq, hati yang lembut, ya, hati yang menerima. Kemudian lagi orang yang selalu makan yang halal itu, kata beliau, wa yajlibu lahul khasyah minallahi wal khusyu' li'azamatihi, ya, meliputi orang yang selalu makan yang halal itu memiliki di dalam dirinya tersebut, ya, rasa tunduk dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga khusyuk akan keagungan Allah. Ya, orang yang itu memiliki rasa takut yang betul kepada Allah dan ibadahnya tenang, khusyuk, tentram. Itu orang-orang yang selalu makan yang halal. Kita akan rasakan sendiri. Ya, kita akan rasakan sendiri, kadang ada suatu perbedaan. Coba enti makan, minum apa hasil yang tidak jelas, pasti akan ada suatu perubahan, ya, bagaimana di hati kita dan juga amal ibadah kita. Pasti itu akan ada suatu perubahan. Ya, pasti ada suatu perubahan. Ya, tidak ada rasa takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ibadah-ibadah saja, tapi tidak punya rasa khasyah, rasa tunduk, rasa takut, rasa gemetar, dan juga rasa kekhusyuan di dalam ibadah. Wa yanshitul jawari lil ibadah wa ta'at, dan orang yang selalu makan yang halal, anggota tubuhnya akan semangat, rajin di dalam ibadah dan taat. Rajin, ibadahnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, pokoknya luar biasa. Dia mulanya rajin. Kenapa? Dia betul-betul apa yang dia hasilkan, apa yang dia makan minum dari hal yang halal. Wa yuzahidu fid dunya, orang ini akan zuhud di dalam dunia. Ya, zuhud itu tidak mendahulukan dunia daripada akhirat. Di dalam hatinya itu tidak pernah ketergantungan terhadap dunia. Tidak harus miskin. Ya, berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi zuhud. Ya, hartanya hanya di luar, di zahirnya saja, tapi di hatinya hanya ibadah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yugharribu fil akhirah, dan selalu peduli terhadap akhirat, selalu lebih mendulukan akhirat. Itu orang-orang yang mencari halal, ya. Wa huwa sababun fi qabulil a'mal salihah, dan itu pun makanan yang halal menjadi suatu sebab, ya, diterimanya amal soleh kita, diterimanya doa-doa kita. Jadi kalau kepengen doa kita diterima oleh Allah, cari makanan yang halal. Betul. Rasulullah mengajarkan sahabatnya, ya, kepengen doamu itu diterima oleh Allah, ya, maka masukkan ke dalam mulutmu, ya, makanan yang halal. Halal, insya Allah doa kita mustajab. Doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, atib tu'mataka tustajab da'watak. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, perbagusilah, ya, makanan kamu, maka tustajab da'watak, doamu akan diijabahkan oleh Allah. Tapi perbagusilah artinya carilah makanan yang halal untukmu, masukkan makanan yang halal pada dirimu, itu doamu akan diijabahkan oleh Allah. Jadi ini nasihat Nabi kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Atib tut'amak tustajab da'watak. Jadi perbagusi, atib itu perbagusilah. Jadi carilah makanan yang halal untukmu, maka doamu akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma akalal haram wa syubhat fa sahibu al-abdid. Jadi sebaliknya, kalau kita
makan, minum, pakaian, kendaraan dari hal yang haram, maka atau dan syubhat, maka bagi orang itu sebaliknya. Sebaliknya apa? Ya tidak khusyuk, hatinya tidak ada nur, tidak ada cahaya, hatinya keras, beku, tidak pernah zuhud, terakus terhadap dunia, tidak peduli urusan akhirat, ya. Amal ibadahnya malas. Kenapa? Oh, ini kendala daripada makanan, minuman, hasil dari apa yang dia dapat tidak jelas kehalalannya, bahkan haram dan juga syubhat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka kata beliau juga hatinya beku, anggota tubuhnya berat untuk taat kepada Allah, lebih peduli, lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Ya, dan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam hadis sebelumnya yang pernah kita sampaikan, apa kata Nabi? Ya, ada seseorang yang bepergian jauh, pakainya lusuh, rambutnya pakaian compang-camping, pakaian rambutnya yang lusuh, meminta, mengangkat doa, meminta kepada Allah, wa yamuddu yadahu ilas sama, mengangkat tangannya ke langit, mengatakan ya Rabbu ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah, ya Allah. Makanannya haram, minumannya haram, ya, pakaiannya haram, masuk ke dalam mulutnya dari hal yang haram, apakah mungkin dijabahkan oleh Allah? Walaupun dia orang, termasuk orang yang kalau doanya ijabah. Musafir itu, orang yang musafir itu, perjalanan jauh itu doanya mustajab. Jadi kalau ada orang datang sama kita, dia musafir, datang kepada kita, ke rumah kita, kita terima, kita jamu, kemudian kita minta doa. Ada musafir, mungkin keluarga kita yang jauh, pas lagi mudik datang, ya, datang, ini keluarga jauh nih, pengen silaturahim dengan kita. Ini orang musafir, rumahnya di Jakarta, atau rumahnya tinggal di Surabaya, datang ke kota Palembang, keluarga kita, kakak kita, adik kita, sepupu kita, bibi kita, datang ke rumah kita, jangan kita sia-siakan, ambil doa, doanya mustajab. Doanya itu doa orang yang musafir itu mustajab. Selama dia tidak mengkonsumsi makan, minum, kendaraan hasil dari uang yang haram. Kalau semuanya dari uang yang haram hasilnya, maka doanya tertolak. Walaupun dia termasuk orang yang mustajab doanya, tapi ada makanan, minuman, pakaian yang dipakaikan dan dia pakai dari hal yang haram, tertolak. Tertolak. Apalagi yang tidak musafir, istilah kata. Ya, apalagi yang tidak ada unsur dia termasuk orang yang mustajab doanya. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang kita yang Allah hindarkan dari hal yang haram dan yang syubhat. Subhanallah. Ya. Ada lagi tanya? Beda. Ya. Zuhud itu orang yang tidak mementingkan dunia di dalam hatinya, tidak ketergantungan dunia dalam hatinya, ya, dengan dunia. Kalau wara itu berhati-hati, wara itu berhati-hati, dia punya dapat sesuatu, dia lihat ini betul, oh halal, ini udah jelas kehalalannya, tidak ada unsur syubhat. Bang, kalau yang namanya zuhud itu tidak ketergantungan di hati, dia dunianya banyak, bahkan dia dikejar-kejar oleh dunia, kejar-kejar terus, ini mudah semua. Kenapa? Cuma cukup di hati. Ternyata dunia itu cuma sekejap hilang, udah hatinya tidak hancur, dia tidak galau, dia tidak bingung. Itu tidak ketergantungan, itu namanya zuhud. Zuhud itu ketergantungan. Kalau dia punya dunia, tidak gara-gara dunianya yang banyak kemudian malas ibadah, malas sholat, malas qiyamul lail, tetap dia baca Al-Quran, tetap ini, tetap ini. Ya dunia yang mengejar dia, tapi tetap ikhtiar, tetap usaha. Jangan salah, orang yang zuhud itu tidak mementingkan dunia, kemudian dia compang-camping, kemudian asal-asalan. Nah itu namanya memang miskin loh. Iya kan? Ya, justru dia sudah miskin, susah, sholat enggak, puasa enggak, sibuk mencari dunia, tidak kaya-kaya, masih itu. Bahkan naudzubillah min dzalik, Ramadan tidak puasa, terang-terangan makan dan minum. Ini bukan zuhud namanya, malah petaka itu. Udah sengsara di dunia, susah di dunia, sengsara di akhirat. Seperti itu. Orang yang zuhud itu, ya dunia punya, dia punya kendaraan, bahkan rumahnya besar, ini dan itu, tapi tidak ketergantungan di hatinya dunia. Artinya untuk dunia dia sholat, tetap sholat 5 waktu, bahkan berjamaah, dia ngaji, dia sholat, dia qiyamul lail, dia sedekah, subhanallah, tapi hatinya tidak ada dunia, tidak ketergantungan dalam hatinya dunia. Dunia cukup di telapak tangan, ketika ditiup oleh angin hilang, sudah begitu saja, tidak hancur hatinya. Subhanallah. Kalau kita, dunia yang kita miliki kemudian hilang, kemudian kita sampai bingung, kemudian sampai sakit seminggu, bahkan stroke, 2 stroke, 3 stroke, nah ini dunia sudah di hati dia ini, ya, sampai demam, meriang, ya, seperti itu, sakit jantungan, meninggal. La ilaha illallah, seakan-akan dunia segalanya bagi saya. Tanpa dunia
maka hidup ini akan binasa. Salah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma hdina bihudak waj'al mimman yasara fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la min khalaf amrak wa asab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.